Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan para monster ciptaan Gillingham di dekat sekolah Walrus telah berpencar dan mengamuk di sana. Monster skeleton besar telah dikalahkan oleh Dory dan Brogy. Namun selain itu, masih banyak monster-monster mengerikan yang masih berkeliaran. Hal itu membuat kekacauan meluas ke berbagai tempat yang ada di sekitar, sehingga keadaan kini menjadi lebih mencekam. Monster berwujud burung besar bertemu dengan Franky dan Ripley yang sedang dalam perjalanan kembali ke sekolah Walrus. Monster itu menyerang Ripley dengan cara menerjang ke arah raksasa wanita tersebut. Untung saja Ripley cukup kuat untuk menangkis serangannya memakai kapak. Tak menunggu waktu lama, Ripley juga langsung melempar kapaknya ke arah monster burung tersebut sehingga mengenai salah satu dari sayap burung itu. Hal tersebut membuat si monster mulai kehilangan keseimbangan. Tak tinggal diam saja, Franky ikut beraksi. Sang cyborg dalam bajak laut topi jerami itu menggunakan tembakan radikal beam yang berhasil mengenai tubuh burung tersebut dengan telak. Setelah monster itu tumbang, dia pun seketika langsung menghilang. Hal itu tidak aneh karena sejatinya para monster itu berasal dari dunia mimpi, sehingga mereka bisa langsung lenyap apabila telah dikalahkan. Franky dan Ripley pun bertanya-tanya makhluk apa sebenarnya itu. Mereka juga melihat di kejauhan ada monster-monster lain, sehingga keduanya langsung segera bergegas. Sementara itu di tempat lain, ada monster beruang yang bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa yang satu ini adalah karakter baru, dan dia memiliki kemampuan hebat cukup jauh di atas prajurit biasa. Walau sendirian, tapi dia bisa bertarung dengan baik menghadapi monster beruang itu. Dia pun bisa memenangkan pertarungan meski si beruang jauh lebih besar. Kemudian dia juga langsung pergi ke sekolah Walrus untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Lalu di tempat lain ada Gaban yang diperlihatkan sedang berkomunikasi dengan Shanks melalui Denden Mushi. Mengapa Gaban dan Shanks bisa saling menghubungi satu sama lain memakai Denden Mushi? Itu karena ketika si rambut merah itu mendatangi Elbaf beberapa waktu yang lalu, dia sempat bertemu dengan Gaban. Jadi dari sanalah mereka saling berbagi kontak Denden Mushi. Gaban bilang dia telah bertemu dengan Luffy di Pulau Elbaf. Bahkan dia juga sudah melihat langsung bagaimana wujud putih Nika Luffy. Menurut Gaban, rasanya menyenangkan ketika bisa melihat hal tersebut, karena para kru bajak laut Roger memang telah lama menantikannya. Shanks pun senang mendengar itu, lalu dia bertanya bagaimana pendapat Gaban tentang Luffy. Gaban menjawab, rupanya Shanks memang tidak bohong waktu bilang bahwa bocah itu memiliki kemiripan dengan Roger. Gaban benar-benar merasakan bahwa Luffy adalah penerus Joy Boy. Melihat tekad dan keras kepalanya Luffy, langsung membuatnya mengenang momen bersama sang kapten mereka dulu. Selain itu, Gaban juga lega karena tahu bahwa kekuatan Nika jatuh ke tangan orang yang tepat. Shanks pun berkata meski begitu, tapi Luffy masih tetap memerlukan sebuah bimbingan. Shanks yakin Luffy belum memahami kekuatan apa sebenarnya yang dia miliki. Gaban menanggapinya dengan berkata bahwa jika ada kesempatan, dia akan melakukannya nanti. Untuk sekarang, Luffy sedang tidak bersamanya karena si topi jerami itu tengah pergi untuk membebaskan Loki. Bahkan belum lama ini, Gaban melihat petir besar datang dari langit, yang mana itu seperti petir panggilan dari Palu Ragni. Shanks pun memasang ekspresi yang cukup serius. Saat Shanks hendak bertanya lebih lanjut, Gaban berkata dia tidak bisa berbicara dengan Shanks terlalu lama, sebab di Elbaf saat ini sedang ada masalah besar. Gaban juga dapat merasakan aura haki misterius di sana. Aura tersebut mengingatkannya dengan insiden God Valley dulu, sehingga dia menduga para ksatria suci telah datang. Memang ksatria suci yang terlibat di Pulau God Valley dulu dan yang datang ke Elbaf sekarang adalah orang-orang yang berbeda, kecuali Somers yang sama seperti Gaban, dulu dia juga terlibat dalam insiden God Valley. Gaban berkata dia tahu cepat atau lambat pihak pemerintah dunia pasti akan datang. Mereka mengincar Elbaf karena bangsa ini sangat menarik dan berkaitan erat dengan kebenaran sejarah. Jadi Gaban sama sekali tidak terkejut jika para ksatria suci telah dikirim datang ke sana. Setelah berbicara dengan Shanks, Gaban pun langsung bergerak dengan cepat. Di tengah perjalanannya menuju ke sekolah Walrus, sang tangan kiri Raja Bajak Laut Roger itu bertemu dengan monster Nika versi jahat seperti yang kita lihat dalam 2 chapter lalu. Monster itu juga berasal dari ketakutan anak-anak raksasa dan dihidupkan oleh Gillingham dari mimpi buruk mereka. Meski monster ini sangat menarik karena berwujud Nika versi jahat, tapi tentu kemampuannya biasa saja karena dia hanya berasal dari mimpi. Gaban segera melancarkan serangan Yasuo Takeru, serangan yang sama seperti yang dia gunakan di Kastil Aurus beberapa waktu yang lalu. Jurus dari Gaban itu pun mengenai monster Nika jahat dengan telak dan membuatnya tumbang, sehingga Gaban bisa melanjutkan perjalanan dengan mudah.
Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, di markas besar Angkatan Laut, sudah berkumpul para admiral dan vice admiral. 3 admiral yang menjadi kekuatan tempur utama Angkatan Laut sedang dibagi-bagi tugas oleh Akainu. Kizaru bertugas ke Pulau Karaibari untuk menghadapi Cross Guild. Fujitaro bertugas ke Elbaf untuk menghadapi bajak laut topi jerami. Dan Ryokugyo bertugas untuk membantu Garling dan Shamrock melawan pasukan revolusi. Alasan mengapa Fujitora dikirim untuk misi ke Elbaf itu adalah hukuman, karena saat di Dressrosa dulu, Fujitora membiarkan mereka pergi begitu saja. Kalau kasus Kizaru yang gagal menangkap Luffy di Pulau Egghead kemarin, itu karena memang dia kalah dari Luffy, tapi setidaknya Kizaru masih berusaha, sedangkan Fujitora, dia secara sukarela melepaskan bajak laut topi jerami begitu saja. Karena itulah Akainu menghukumnya untuk ikut misi menangkap bajak laut topi jerami di Pulau Elba. Fujitora pun mau tidak mau harus menerima misi ini. Beralih ke dunia bawah, diperlihatkan Loki telah menceritakan tentang Raja Harald yang bekerja sama dengan pemerintah dunia. Luffy dan Zoro pun bilang, rupanya Raja Kebanggaan bangsa Elbaf itu tidak sebaik yang mereka kira. Loki pun berkata, dia sendiri juga benar-benar kecewa, karena pada masa lalu, Loki sempat mengagumi ayahnya itu, sebab sang ayah memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun respeknya hilang, begitu tahu bahwa Raja Harald punya rahasia dengan pemerintah dunia. Kilas balik singkat pun muncul yang memperlihatkan pertemuan Raja Harald dengan seseorang pada masa lalu. Orang itu memakai jubah mirip dengan kesatria suci. Mereka pun berbincang soal kerjasama rahasia yang akan mendatangkan keuntungan baik untuk Elbaf maupun pemerintah dunia. Harald berkata, para raksasa pasti tidak akan senang jika tahu soal hal ini, sehingga untuk sementara dia harus merahasiakannya sambil menantikan momen yang tepat. Tanpa mereka sadari, Loki mendengar pembicaraan mereka itu. Entah mereka tidak fokus untuk mengaktifkan Kenbushoku Haki atau Loki memiliki kemampuan untuk menyamarkan aura keberadaan. Intinya, dia bisa mendengar semua obrolan tersebut. Loki pun marah dan langsung mengamuk di sana. Keributan yang Loki timbulkan mengundang kedatangan lebih dari 100 prajurit raksasa untuk melindungi Harald. Sementara itu, kesatria suci yang tadi berbicara dengan sang raja menghilang di tengah kekacauan. Wajah dari kesatria suci itu belum diperlihatkan, tapi tampaknya dia bukan salah satu dari para kesatria suci yang datang ke Elbaf pada masa ini. Dia merupakan karakter yang belum diperkenalkan, yang entah sekarang masih menjabat sebagai kesatria suci atau tidak. Kilas balik pun berakhir. Di dunia bawah, Loki akhirnya dilepaskan atas permohonan Luffy. Loki harus membalaskan dendamnya kepada para kesatria suci yang telah membuatnya mengalami luka parah itu. Loki dan trio monster pun segera pergi menuju ke dunia matahari. Sementara itu, Goldberg bilang kepada Hajrudin bahwa melepas Loki sepertinya adalah keputusan yang buruk. Memang dia saat ini sedang terluka sehingga kekuatannya tidak 100%. Tapi perawatan dari Gear tadi setidaknya membuat Loki agak mendingan. Apalagi jika dia memakai kekuatan buah iblisnya, maka tubuhnya akan pulih lebih cepat mengingat Loki mengonsumsi buah iblis Zoan mitologi yang legendaris. Goldberg khawatir akan ada masalah besar. Hajrudin pun bilang, mari percayakan saja semuanya kepada Luffy. Luffy sudah berjanji akan mengawasi dan menghentikannya bila dia berulah. Kemudian, Gear bertanya pada Hajrudin apakah dia percaya cerita Loki soal Raja Harald tadi. Gear masih meragukan hal itu, karena omongan Loki memang sulit dipercaya dan Raja Harald juga dikenal sangat baik. Hajrudin pun seketika diam sesaat. Dia bilang mungkin saja apa yang Loki bicarakan tadi memang sebuah kebenaran, karena Hajrudin sendiri sempat melihat ada yang aneh dan mencurigakan dari ayahnya itu. Tentu Hajrudin sebisa mungkin memang menolak untuk mencurigai Harald, tapi kemungkinan bahwa sang raja tidak sebaik yang dia kira memang tetap ada. Para krunya pun langsung menjadi terdiam. Sepertinya mereka merenungkan apakah pemikiran-pemikiran mereka selama ini benar atau salah. Selain menaruh curiga kepada Raja Harald, Hajrudin juga sedikit mencurigai Jarul, karena satu-satunya saksi yang tersisa dari insiden amukan Loki melawan Raja Harald hanyalah Jarul saja. Jarul juga selalu berkata bahwa wanita yang dia suka adalah wanita yang lebih tua darinya. Umur Jarul sendiri sudah 408 tahun, sehingga tak ada satupun wanita di dunia ini yang lebih tua dari Jarul. Namun ada rumor bahwa di dalam pemerintah dunia ada seorang wanita yang berusia lebih tua dari Jarul, umurnya sekitar 1000 tahun. Tentu orang itu merujuk kepada Im Sama, karena dia terindikasi adalah seorang wanita yang sudah hidup sejak abad kekosongan. Nah, inilah alasan kenapa Jarul dicurigai, karena bisa saja dia mengkhianati Elbaf dan berpihak kepada pemerintah dunia. Itu karena dia menyukai Im Sama. Orang memang bisa melakukan apa saja demi cinta, termasuk mengkhianati kampung halamannya sendiri. Jarul adalah salah satu raksasa Elbaf yang harus sangat dicurigai.
Setelah itu, diperlihatkan Loki, Luffy, Zoro, dan Sanji sudah tiba di dunia matahari. Loki bilang sudah lama dia tidak ke sana karena sejak 6 tahun lalu dia selalu ditahan di dunia bawah. Luffy pun berkata sebaiknya Loki jangan berpikir untuk melakukan hal yang aneh-aneh karena dia akan menghajar Loki lagi bila melakukan hal yang buruk. Sekarang mereka harus segera mencari orang-orang yang melukai Loki, dan setelah itu Loki wajib memberikan informasi tentang Shanks kepada Luffy lebih lanjut lagi karena beberapa informasi yang dia sampaikan beberapa waktu yang lalu masih belum cukup. Loki pun menyeringai dan berkata Luffy bisa memegang perkataannya. Kemudian Loki berteriak saatnya untuk memburu para ksatria suci. Dia dan trio monster mulai bergerak ke dunia matahari untuk mencari keberadaan orang-orang itu. Terakhir, cerita memperlihatkan para ksatria suci yang sedang memantau keadaan di dekat sekolah Walrus. Di antara mereka bertiga, Gillingham merupakan pemilik Kenbunchaku Haki terbaik. Dia pun berkata, sebaiknya mereka segera waspada, sebab dia bisa merasakan kehadiran dari orang-orang kuat. Orang-orang kuat di sini tentu merujuk kepada Loki dan trio monster yang sudah berada di wilayah dunia matahari, sekaligus juga merujuk kepada Gaban yang telah melibatkan diri dalam konflik besar ini. Jadi para ksatria suci itu akan segera menghadapi masalah besar yang mungkin tidak akan bisa mereka tangani, sehingga mereka sudah bersiap-siap untuk memanggil bantuan tambahan yang akan disummon dari Mary Joyce ke Pulau Elba. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1144. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.